Shalom, Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Renungan kita hari ini tertulis di Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Topik renungan kita hari ini, Tuhan menampakkan diri. Penderitaan berat yang kita alami kadangkala membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Kita terfokus hanya meratapi penderitaan itu. Alhasil kita tidak dapat melihat potensi-potensi dari diri kita sendiri untuk mengatasi penderitaan yang sedang kita alami. Bahkan kita tidak dapat melihat kasih Tuhan yang memberikan pertolongannya kepada kita. Israel yang berada di dalam pembuangan Babel sedang meratapi nasib mereka. Mereka menderita karena tidak setia kepada Tuhan. Penderitaan itu adalah konsekuensi dari dosa mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa penderitaan itu akibat dari kesalahan mereka. Mereka memahami bahwa penderitaan yang terjadi adalah dampak dari konstelasi politik saat itu. Nabi Hanania dan Nabi Yeremia sebagai Nabi Tuhan sama-sama menyampaikan nubuat mereka masing-masing kepada umat Israel yang berada di dalam pembuangan. Hanania menyampaikan bahwa mereka akan mengalami pembuangan itu hanya 2 tahun. Sementara Yeremia menyampaikan nubuatan yang berasal dari Tuhan, berkata bahwa mereka akan terbuang selama 70 tahun. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Penderitaan berat menyebabkan Israel tidak dapat melihat kuasa Tuhan yang sedang membarui mereka. Menurut pemahaman mereka, Tuhan telah kalah terhadap dewa orang Babel. Tuhan hanya berkuasa di Yerusalem dan tidak mungkin mampu membebaskan mereka dari pembuangan yang begitu berat. Dalam konteks pemahaman yang demikianlah, Yeremia bernubuat bahwa Tuhan akan menebus dan menyelamatkan umat Israel dari pembuangan Babel. Tuhan berkuasa tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk di daerah pembuangan Babel. Tuhan akan menampakkan dirinya di tengah-tengah umat Israel di pembuangan. Tuhan yang adalah roh akan memasuki dimensi kehidupan umatnya di tengah-tengah pembuangan Babel. Tuhan turut merasakan penderitaan yang dialami oleh umatnya. Bagaimanakah Tuhan menampakkan dirinya di tengah penderitaan tersebut? Dan mengapa Tuhan melakukan hal itu? Ada masanya Tuhan kembali mengasihi umatnya. Di masa-masa penghukuman 70 tahun, Tuhan telah mengakhirinya. Tuhan bernubuat akan menjanjikan kedatangan Mesias di tengah-tengah umat Israel yang menanggung penderitaan mereka dan membebaskan mereka dari pembuangan. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus. Besok malam, tanggal 24 Desember, kita akan merayakan pesta Natal, pesta umum, di mana dunia merayakan kelahiran Yesus Kristus. Siapakah dia yang kita rayakan itu? Dia adalah rupa Allah di dalam diri manusia. Allah telah menampakkan dirinya di tengah-tengah kehidupan manusia melalui seorang bayi yang lahir yang disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia melakukan hal itu karena kasih-Nya kepada dunia ini. Dia mengasihi dunia ini dengan kasih yang abadi. Sebagaimana Tuhan itu adalah kekal, maka kasih Tuhan yang diperuntukkannya kepada dunia ini adalah kekal. Pada peristiwa Natal,
Tuhan telah menampakkan dirinya kepada kita. Natal mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir memelihara hidup kita. Di dalam Natal, nyatalah kasih Tuhan itu atas umatnya. Dia melawat kita, memikul dan menanggung beban berat yang sedang kita alami. Pandemi COVID-19 adalah salah satu beban berat yang terus kita pikul. Namun, di dalam Natal kita perlu menyadari bahwa Kristus turut memikul beban penderitaan akibat COVID-19. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen, marilah kita melaksanakan perayaan-perayaan Natal dengan sederhana dan sesuai dengan petunjuk protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 kiranya tidak menyurutkan kita untuk merayakan Natal. Amin. Sobat Kairos yang diberkati Yesus Kristus, selamat beraktivitas di dalam situasi normal saat ini dengan tetap menggunakan masker, rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak, dan menghindarkan kerumunan, serta selamat menyambut perayaan Natal 2020. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.